Shalom saudara-saudari terkasih, kasih karunia Yesus Kristus Putra Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat, kiranya menyempurnakan kita sekarang sampai kekal. Amin. Mari kita baca Matius 13:44. Saya akan bacakan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, ayat ini adalah kisah yang sangat indah menurut saya. Dan di dalam ayat ini mengandung filosofi atau nilai pedoman hidup bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Ini dikisahkan sendiri oleh Tuhan Yesus, bahwa kekristenan itu seumpama ada orang menemukan harta terpendam di sebuah ladang yang bukan miliknya. Dia gali, dia kerja, ketemu harta yang ada di dalam ladang itu. Dan dilihat harta itu sungguh dahsyat menurut orang itu. Kemudian orang itu pergi menjual semua miliknya, kemudian dia beli ladang itu karena dia tahu isi harta yang ada di dalam ladang itu yang terpendam itu melampaui semua hal yang dia jual. Yang ini nilainya lebih dari yang saya jual. Saudara bisa bayangkan, mungkin seisi rumahnya syok, tiba-tiba rumah dijual, tiba-tiba suruh pindah kontrakan. Ini rumah saya jual, tanah warisan, simpanan emas, lembu sapi semua dijual, dicairkan jadi duit semua. Anak istrinya melongo, wah papa ini kena tipu orang, kena gendam atau bagaimana. Mungkin itu pikiran keluarganya seperti itu, saudara. Tapi saudara, orang ini benar-benar yakin bahwa sesuatu yang ditemukannya di ladang itu nilainya jauh melebihi apapun yang pernah ada di dalam hidupnya. Saudara, harta yang terpendam itu adalah Yesus. Kerajaan surga itu adalah Yesus. Dan hubungan kita dengan Yesus Kristus itu melampaui segala yang ada di dunia ini. Sukacita yang muncul dari perjumpaan kita dengan Yesus Kristus, justru itu yang akan merubah hidup kita di dalam dunia, saudara. Tapi sayangnya, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak pernah mengalami perubahan keinginan yang mendasar. Jadi sumber sukacitanya itu yaitu belum mengalami perubahan sumber sukacita. Sebaliknya, banyak orang yang menghidupi keinginan yang keliru. Sekali lagi saudara, banyak orang Kristen yang malah menghidupi keinginan yang keliru. Ini keinginan yang keliru, yaitu bahwa menjadi Kristen itu berarti mengandalkan Yesus. Perhatikan dulu saudara, untuk mendapatkan apa yang diinginkan bahkan sejak dia belum mengenal Yesus. Misalnya, ada orang yang sebelum mengenal Yesus, belum bertemu Yesus, sepanjang hidupnya mengejar berkat, sepanjang hidupnya mengejar kekayaan. Setelah ketemu Yesus, dia berhenti bergantung pada dirinya sendiri untuk kaya. Entah pekerja keras, entah dukun, entah apa. Dan dengan iman, dengan doa, dengan taat dia bergantung pada Yesus untuk menjadi kaya. Ada lagi orang yang ingin sehat. Dia beralih dari penyembuhan medis, non medis kepada Yesus sebagai sumber kesehatannya. Berdoa, Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan saya. Ada lagi orang yang takut masuk neraka. Kemudian dia mendengar kisah tentang Yesus. Dia mengejar Yesus dengan tujuan agar keinginannya untuk tidak masuk neraka tercapai melalui Yesus. Ada lagi orang yang ingin pernikahannya bahagia. Dia datang pada Yesus minta tolong. Ada juga yang mengejar Yesus karena menginginkan kedamaian di hati. Bebas dari perasaan bersalah, berdosa. Dengan kata lain saudara, kalau menjadi orang Kristen yang demikian, berarti semua keinginannya masih tetap sama.
Bahkan tidak ada bedanya dari sebelum mengenal Yesus. Hanya saja mereka yang melakukan hal-hal yang demikian itu telah menemukan sumber yang baru untuk pemenuhan keinginan yang baru, yaitu sumbernya adalah Yesus. Dan sayangnya bagi sebagian orang, semua pemenuhan kebutuhan oleh Yesus Kristus itu tidak menghasilkan sebuah keinginan yang baru. Saudara, saya katakan itu semua tidak salah. Tapi kalau orang Kristen hanya hidup bertumpu dari keinginannya yang dipenuhi, yang harus dipenuhi, yang diharapkan dipenuhi di dalam Yesus, itu yang salah. Saudara, bukan itu yang dimaksud dengan kelahiran baru. Lahir baru itu bukan berarti semua keinginan yang sama, tapi sumbernya berbeda. Dulu sumbernya adalah usaha sendiri, sekarang bergantung, berdoa, berharap pada Yesus sebagai sumber yang baru. Bukan seperti itu. Seharusnya menjadi Kristen itu merubah dasar, akar, fondasi. Sukacitanya bukan karena semua keinginannya terpenuhi oleh Yesus Kristus. Tapi kemudian manusia itu harus berubah dan menemukan sebuah keinginan saja. Satu saja yang akan membawa kebahagiaan yang kekal. Satu saja. Dulunya kalau yang membuat bahagia adalah kayak tadi, Yesus memberkati saya jadi kelimpahan. Yesus menyembuhkan saya dari sakit, penderitaan saya hilang. Yesus melepaskan saya dari neraka, batin saya tentram. Yesus menghibur pada waktu saya jatuh dosa, banyak lagi. Kemudian dari itu, sukacitanya bertumbuh. Dan dengan segala keinginan itu, yang tadi itu, kemudian bertumbuh. Digantikan hanya oleh satu keinginan saja. Yaitu ini. Harta yang terpendam di ladang Yesus sendiri. Amin, saudara. Yang menjadi sumber sukacita sejati adalah keinginan untuk selalu jumpa dengan pribadi Yesus. Seperti Petrus dicatat di Lukas. Dulu sukacitanya adalah kalau jaringnya penuh ikan, dia bisa jual di pasar, dia dapat uang untuk hidup, bahagia. Dia berdoa kepada Yahweh untuk itu. Setelah diberkati sampai koyak jaringnya ikan penuh, tapi yang terjadi apa? Petrus beralih. Petrus langsung tahu bahwa semua ikan ini bukan sumber sukacitaku, tapi Yesus sendiri. Dia, orang itu yang berdiri menunggu di atas perahu. Dia yang paling berharga. Petrus tahu betul tentang ini. Saudara, sebenarnya rahasia firman ini bukan tentang keinginan kita tok, bukan tentang keinginan kita saja. Tapi ini adalah keinginan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus menunggu Petrus untuk membuat keputusan yang besar. Tuhan ingin menyatu dengan kita. Yang dirindu-rindukan Tuhan adalah agar kita mencintai Yesus sebagai harta yang paling berharga. Lebih dari apapun. Kalau kita baca Mazmur tentang perasaan Tuhan, saudara, kita akan mengerti isi hati Tuhan. Kita akan baca Mazmur 14 ayat 2, saya akan bacakan. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Nanti kita akan pahami bahwa maksudnya seperti ini. Tuhan melihat dari surga ke bawah, ke dunia manusia. Memandangi anak-anak manusia, memandangi kita. Kalau ada yang memahami aku, kata Tuhan. Itu dalam makna bahasa Ibrani. Dia lihat ke bawah, lihat ke seluruh manusia, saudara dan saya. Kalau ada yang memahami aku, kata Tuhan. Kalau ada anak-anakku yang mengerti isi hatiku, kata Tuhan. Betapa rindunya aku menjumpai dia, kata Tuhan. Saudara, ini makna dalam bahasa aslinya. Ini perasaan Tuhan. Betapa rindunya Tuhan
untuk kita mengenal Dia, untuk bergaul, bersahabat, menjadikan hubungan dengan pribadi Yesus itu sebagai harta terpendam, harta yang paling berharga. Saudara, kalau kita jujur, yang jadi kesulitan kita adalah mencintai Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa kita buat-buat. Mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menyelami kerinduan Tuhan, tanya pada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ingin aku melakukan apa? Engkau ingin aku berdoa untuk apa Tuhan? Engkau ingin aku mempercayai apa? Saudara, itu semua tidak bisa dibuat-buat. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa meniru-niru. Tetapi jatuh cinta pada Tuhan, menjadikan pribadi Yesus sebagai harta yang berharga, harus muncul dari hati kita sendiri. Mari saudara yang rindu, kita akan tutup renungan ini dalam doa. Saya ingat Amsal 8:17. Tuhan berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku, kata Tuhan. Saya rindu, saudara rindu. Tuhan Yesus sangat rindu. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, betapa kami melihat apa yang Kau rindu-rindukan. Apa yang Kau nanti-nantikan. Itu tidak lain tidak bukan bahwa anak-anak-Mu kembali kepada Engkau. Memiliki hubungan yang akrab dengan Engkau. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa karena kami tahu kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami percaya kalau kami mencari Engkau, Engkau yang akan mendapatkan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berkata, Engkaulah harta satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kami. Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah harta yang paling berharga di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan, hati kami mencintai Engkau Yesus lebih dari apapun. Hati kami tertuju Tuhan hanya pada Engkau Tuhan. Hati kami berhasrat pada Engkau saja Tuhan. Keinginan kami Tuhan hanya Engkau saja. Yang membuat kami sukacita kalau keinginan itu terpenuhi Tuhan. Yaitu keinginan kami untuk dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami rindu-rindukan. Pagi hari ini, mungkin pagi, siang, sore, malam, semua yang mendengar kami semua Tuhan. Engkau tahu isi hati kami dan Engkau akan menolong kami ya Roh Kudus. Karena yang bisa memberikan cinta kepada Tuhan di dalam hati kami hanya Engkau Tuhan. Kami mohon Engkau memenuhi hati kami supaya kami bisa mencintai Yesus lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, biar kami menghidupi seumur hidup kami, perjalanan hidup kami dengan dasar cinta akan Engkau Tuhan Yesus lebih dari apapun Tuhan. Kami bersyukur untuk pengungkapan firman, kami bersyukur untuk apa yang Kau sampaikan, dan kami menerima itu dan kami mau bertumbuh Tuhan. Keinginan kami serahkan supaya kami menginginkan hanya harta yang sejati, Yesus Kristus Tuhan, Putra Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.